happy people. Siapa sih yang tidak ingin memiliki kulit yang sehat? Baik remaja ataupun dewasa ingin memiliki kulit yang sehat. Saat ini sedang tren perawatan salmon DNA. Tapi apakah benar salmon DNA baik untuk kulit kita? Apakah benar salmon DNA dapat meningkatkan skin quality dan juga memperbaiki skin barrier? Yuk tonton IG Live hari ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini ditemani oleh Dr. Intan. Halo dokter. Halo. Nah, malam ini juga kedatangan tamu nih untuk join di IG Live kita. Halo Kak Ega. Hai. Ada Berdi. Makasih ya Kak Ega telah meluangkan waktu untuk datang di IG Live kita malam ini. Nah, temanya adalah tampilkan kulit sehat dengan DNA salmon. Seperti biasa kita ada giveaway di akhir live. Kita akan berikan free silky white serum untuk satu happy people yang beruntung. Dan buat happy people yang lagi di rumah nih, jika ingin bertanya boleh chat di kolom komentar ya. Baik, langsung saja. Dipersilakan. Siap, maka. Ada pertanyaan dulu mungkin, Tega? Pertanyaannya dokter dulu aja yang ngejelasin. Oh boleh. Gimana, Tega? Sekarang nih dok, Iya. di materinya tentang DNA salmon nih. Betul. Sebenarnya apa sih dok DNA salmon itu? Jadi DNA salmon adalah suatu bahan aktif alami yang diambil dari ikan salmon ya. Kita ketahui bahwa ikan salmon ini kaya akan antioksidan, vitamin, dan juga mungkin asam amino yang esensial gitu. Jadi sekarang merujuk pada perawatan salmon DNA, nanti dokter akan melakukan injeksi ke kulit Kak Ega nih, misalnya mau DNA salmon, kita injeksi ke kulitnya Kak Ega molekul DNA tersebut. Nah, sekarang di pasaran itu ada dua jenis dari salmon DNA. Mau pilih yang premium atau mau pilih yang standar nih. Nah, kalau yang premium itu jenis yang terbaru namanya PN atau polynucleotide. Kalau yang standar namanya adalah PDRN, polydeoksiribonukleotide. Agak panjang sih ya, PDRN aja. Ya, itu yang standar. Jadi itu perbedaannya tuh jenis DNA PN sama PDRN itu apa dokter? Oke, kalau kita lihat jenisnya sekarang tuh kan memang generasi terbaru tuh yang premium, yang PN. Efeknya ke kulit itu biasanya lebih baik. Kalau kita lihat dari molekulnya, kita lihat strukturnya lah ya, biasanya molekulnya lebih berat, lebih panjang. Tapi kalau misalnya yang PN juga dia, kalau kita lihat dari komposisinya, salmon DNA-nya kandungannya yang premium itu lebih tinggi. Bisa mencapai 20 sampai 25 mg salmon DNA per cc-nya dibandingkan kalau yang standar itu cuma sedikit 0,5 lah ceritanya ya untuk salmon DNA-nya. Dan efeknya yang berbeda adalah efeknya kalau yang PN itu memiliki efek biostimulasi yang lebih tinggi gitu. Kalau cara kerjanya antara PN dan PDRN apa perbedaannya? Oke. Kalau kita lihat dari beda ya, sebenarnya kalau beda tadi kita bisa lihat bahwa PN itu memiliki efek yang lebih baik. Sebenarnya antara salmon DNA mau yang standar maupun yang premium itu memiliki efek satu antiinflamasi, anti melanogenesis, kemudian juga dia bisa meningkatkan skin barrier, bisa meningkatkan memperbaiki skin barrier, meningkatkan skin quality kita gitu. Nah, antiinflamasi itu apa sih dok? Kita kan orang awam nih. Iya betul. Betul. Jelaskan dong. Boleh. Kalau yang namanya antiinflamasi itu berarti artinya anti peradangan. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu tetap terjadi peradangan. Kita balik lagi ya, di sel-selnya kita itu sebenarnya punya kayak asam amino, punya protein sendiri ya untuk regenerasi sel. Tapi seiring kita tambah usia, seiring kita tambah terpapar polusi, kena sinar UV, adanya peradangan kronis gitu ya.
Jadilah contoh peradangan kronis. Jadi di tubuhnya kita itu misalnya sering konsumsi makanan yang kurang sehat, junk food lah anggap ya, gampangnya sekarang. Kemudian juga kalau peradangan kronis di wajah, contohnya adalah mungkin akne atau jerawat yang tidak selesai-selesai, flek yang kok kayaknya makin lama makin hitam. Betul, itu peradangan. Nah, jadi peradangan kalau bahasa kedokterannya inflamasi peradangan nih gitu. Jadi salmon DNA baik yang PN atau PDRN bisa memperbaiki itu. Jadi itu antiinflamasi nih itu ya. Kalau masalah kulit seperti apa dok yang bagus untuk ditangani dengan DNA salmon? Melihat dari sifat dari salmon DNA gitu ya, kan tadi ada efek anti melanogenesis ya gitu. Berarti masalah yang dapat ditangani yang berkaitan dengan melanin atau pigmennya kita, yang bikin kulitnya kita kusam, yang bikin kulitnya kita flek, itu kan dari melanin. Jadi contohnya tadi yang ada kusam-kusamnya nih kulit-kulitnya, pengen lebih cerah nih, itu bisa ditangani dengan salmon DNA. Yang kedua, biasanya yang mengalami prematur aging atau tanda penuaan dini, harusnya kan muncul kerutan, muncul noda hitam dark spot itu di atas mungkin 40 tahun. Tapi ini kalau prematur aging usia 25 tahun kok udah mulai kerut, kok udah mulai kendur nih kulitnya gitu, itu juga bisa ditangani sama salmon DNA gitu. Apa bedanya dok sama botox? Kan tadi ada buat kerutan juga nih dok ya. Apakah kan sama-sama nih fungsinya untuk pemancangan atau lifting? Betul. Sama sih sebenarnya dok. Jadi beda cara kerjanya juga. Kalau misalnya salmon DNA isi materinya adalah salmonnya, ikan salmon DNA-nya gitu, molekulnya diekstrak gitu kan. Tapi kalau misalnya botox itu pakai toksin botulinum toksin. Cara kerjanya berbeda. Kalau botox itu dia mengistirahatkan otot kita supaya tidak terlalu sering berkontraksi. Jadi menghindari kerut yang terjadi karena terus-terusan bergerak. Kalau salmon DNA memperbaiki kulitnya kita, jadi kolagennya lebih naik ya. Itu namanya biostimulasi, biorestrukturisasi ya. Jadi kulitnya kita lebih kencang, bebas dari kerutan. Gitu bedanya. Kalau DNA salmon ini treatmentnya seperti apa? Bisa dijelasin nggak sih dok? Mungkin ya nanti Kak Ega tertarik ya dengan salmon DNA. Jadi nanti Kak Ega minat ya kan? Betul. Jadi nanti Kak Ega kulitnya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dokter akan melakukan anestesi kurang lebih mungkin setengah jam ya, biar baal nih kulitnya. Kemudian Kak Ega akan disuntikan ke seluruh wajah, membentuk papul-papul mulai dari dahi, pipi ke seluruh wajah dengan jarak mungkin sekitar 0,5 cm setiap titiknya. Papul itu apa sih? Jadi nanti waktu saya suntikan agak bentol-bentol dulu nih Kak Ega. Merah-merah bentol. Iya betul, merah-merah bentol gitu. Nah cuman karena di anestesi kan lebih baal. Kalau Kak Ega nggak mau sakit, biasanya kita sarankan yang premium. Kalau yang premium tuh cuma 10 titik, jadi nggak terlalu sakit. Nah, 10 titik itu di mana ada sih dok? Suntiknya 10 titik itu nggak sembarangan sih ya. 10 titik itu biasanya ada nanti dekat mata, dekat hidung ya, bibir, rahang, dan juga di depan telinga. Jadi ada titik-titik tertentunya. Nah, kenapa dok disuntiknya di titik-titik tertentu? Karena satu, bebas dari pembuluh darah gitu ya, lebih aman sebenarnya, lebih aman dari saraf juga. Jadi kita menghindari efek sampingnya. Dan ternyata di situ ada ligamen yang bisa kalau kita perbaiki bikin kulit kita lebih kencang. Jadi dari yang PN ini dia mempunyai juga efek biorestrukturisasi, memperbaiki kolagennya kita sehingga kita tuh punya ada efek lifting, mengangkat kulit wajah jadi lebih kencang lagi. Tadi kan beberapa titik ini disuntikin di dok ya. Berarti kan ada bekas suntikannya nih dok. Betul. Ada daun palingnya juga ya dok. Iya betul. Ini. Nah bekas suntikannya ini berapa lama hilangnya dok? Kalau bekas suntikan sih bervariasi ya gitu. Kalau yang disuntikin ke seluruh wajah yang membentuk papul-papul atau yang jenisnya yang standar itu biasanya 2-3 jam bentol-bentolnya udah hilang. Jadi tenang aja gitu. Tapi kalau misalnya yang bekas titik-titik suntikannya ya mungkin ada efek downtime 3 hari sampai 1 minggu. Kalau yang premium yang cuma 10 titik karena dia konsentrasinya lebih kental, lebih padat. Jadi mungkin kalau kita pegang masih ada nih isinya gitu ya, itu kurang lebih sekitar 3 hari sampai 1 mingguan juga lah ya downtime-nya.
Harus berapa kali sih injek DNA salmon ini dok? Apa harus terus-terusan atau bisa satu kali doang? Oke, kalau injeksi salmon DNA itu biasanya kita sarankan harus diulang karena memang kalau satu kali efeknya hasilnya mungkin belum terlalu memuaskan. Memang sudah ada hasilnya, tapi mungkin Tidak terlalu puas banget. jadi Kak Ega kalau pengen signifikan nih hasilnya, kita akan sarankan dilakukan pengulangan. Jadi salmon DNA punya biasa ada 2 fase, di awal sama nanti ada fase maintenance. Kalau fase awal untuk yang premium itu biasanya 4 kali penyuntikan dengan jarak 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu nih gitu kan. Jadi di awalnya lebih kenceng dia. Nanti sisanya maintenance 6 bulan sekali juga boleh. Gitu. Oke. Nah dok, kan tadi di maintenance nih dok ya, sampai 6 bulan sekali. Nah setelah di maintenance ini, di pengulangan nih dok, di injeknya salmon hasilnya bisa permanen nggak sih dok? Kalau permanen sih nggak ada yang permanen ya di dalam dunia kecantikan estetika ya gitu. Karena memang sel kulitnya kita juga selalu mengalami penuaan, mengalami stres oksidatif. Jadi kalau dibilang permanen sih enggak juga. Tapi memang ada perbaikan. Jadi ketika kulitnya kita misalnya di bawah sini ya gitu. Kemudian kita lakukan perbaikan dengan salmon DNA, maka kualitasnya menaik. Kemudian kita lakukan maintenance, berarti datar ya di sini ya, bahkan bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya tidak dilanjutkan gitu kan, kualitas kulit kita akan menurun, lama-lama menurun. Makanya hasilnya juga dibilang permanen enggak, tapi butuh kalau udah mulai turun ya butuh di booster lagi gitu. Jadi supaya tetap kualitas kulitnya kita, skin quality kita tetap terjaga. Berarti kalau pakai misalkan nih dok udah treatment DNA salmon, Iya. Tetap harus pakai krim juga dok, produk juga. Tetap harus, karena memang perawatan kulit tidak hanya ketika kita tindakan saja, tapi ada home care-nya, home treatment yang kita pakai sehari-hari. Seperti itu. Kalau DNA salmon kira-kira ada efek sampingnya nggak dok? Oke. Untuk efek samping sendiri biasanya yang paling yang bisa ditemukan adalah alergi. Nah, walaupun dia minim sekali ya, jadi jarang ditemukan. Kenapa? Karena memang DNA-nya kita, yang manusia dengan DNA salmon itu hampir mirip gitu. Jadi memang untuk efek alergi pasti tetap ada. Seperti kita kalau misalnya alergi terhadap seafood misalnya gitu ya, masih tetap ada. Nah, tapi itu bisa ditangani. Ibarat kata kalau misalnya Kak Ega punya riwayat alergi, lebih baik lakukan tindakannya jangan di sembarang tempat. Kalau sekarang kan banyak ya salon-salon juga menawarkan nih salmon DNA, lebih baik lakukan di misalnya klinik Alana dengan dokter yang terpercaya gitu. Nah dok, dari injek ini kapan sih dok bisa kelihatan hasilnya? Kalau untuk efek hasilnya, jadi Kak Ega udah di salmon DNA, kapan ya dok ya mulai kelihatannya? Biasanya itu 3 minggu lah ya, sudah mulai terlihat perubahan. Kak Ega merasakan kulitnya lebih sehat, lebih baik 3-5 minggu. Hanya saja Kak Ega biasanya tergantung dari kualitas kulitnya juga. Kalau misalnya memang sudah banyak kerusakan kulitnya, mungkin efeknya agak delay ya. Atau misalnya kualitas kulitnya kurang baik, sering terpapar stres oksidatif ya, mungkin efeknya akan berkurang. Tapi biasanya sekitar 3-5 minggu pasien sudah merasa ada perubahan di kulitnya gitu. Nah perawatan ini cocok untuk semua jenis kulit nggak dok? Dibilang cocok ya, cocok untuk semua kulit. Apalagi misalnya tadi kulit kasus dengan peradangan yang kronis nih. Peradangan kronis itu contohnya tadi akne yang nggak sembuh-sembuh, atau flek yang susah bandel banget ditangani, itu baik diperbaiki ya dengan salmon DNA. Bahkan kulit yang tidak ada masalah pun itu kalau diperbaiki ditambahin salmon DNA kualitasnya lebih bagus dong. Sama mungkin kulit yang sensitif, jadi kalau misalnya sensitif itu gampang merah, gampang gatel, rasanya kalau pakai krim nggak cocok gitu. Itu biasanya skin barrier-nya ada apa-apa. Makanya dengan salmon DNA baik yang premium ataupun yang standar bisa memperbaiki itu. Seperti itu. Nah berapa lama sih tahannya setelah kita injek DNA salmon? Kalau tahannya mungkin kurang lebih sekitar 2 bulanan, atau kalau yang premium kan berarti maintenance ya, 6 bulan itu tahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Betul. Kalau yang yang standar yang PDRM itu kan harus memang diulang kalau bisa sebulan 2 bulan sekali ya, biar tetap kualitasnya terjaga. Iya, seperti itu. Untuk treatmentnya nih dok, boleh digabung dengan treatment lain nggak dok? Misalkan nih DNA salmon sama chronically atau sama laser
kalau kita treatment misalnya di Alana mau dikombinasi, Kak Ega kemarin laser ya kalau nggak salah ya, laser mau cobain sama salmon DNA dikombinasi boleh, dengan microneedling boleh. Hanya saja kalau setelah salmon DNA kemudian pengen treatment lagi gitu, itu jaraknya 2 minggu. Seperti itu. Betul, karena memang tadi ada efeknya juga ya, tadi efek samping mungkin yang harus saya tambahkan juga, selain efek alergi ada efek bekas penyuntikan juga kan ya gitu. Bintik-bintik, bekas titik-titiknya, lukanya kan itu ada luka ya. Kemudian juga misalnya ada kemungkinan lebam atau misalnya ada titik bintik perdarahan. Nah, apa bisa dok DNA salmon ini disuntikkan atau diinjekkan selain di wajah dok? Misalkan di leher atau di bagian tubuh lain? Boleh. Jadi salmon DNA tidak hanya terbatas pada wajah saja. Kalau misalnya leher lupa dirawat sebelumnya gitu ya, kita kadang cuma pakai sunscreen, cuma di muka doang ya, lehernya enggak. Itu bisa udah mulai muncul kerutan nih gitu kan ya. Bisa kita lakukan salmon DNA di area leher, bahkan ada yang di tangan. Jadi salmon DNA tidak terbatas hanya di wajah saja. Oh, seperti itu. Nah dok, dimulai dari umur berapa tahun sih dok? Boleh diinjek DNA salmon ini? Yang muda-muda juga boleh sebenarnya untuk salmon DNA, tidak harus menunggu kita usianya tua. Berdasarkan penelitian usia 18 tahun sudah boleh untuk melakukan salmon DNA. Misalnya memang usia 18 tahun kan ternyata kulitnya sensitif parah gitu kan ya, merah banget gitu kan ya. Dok, ini harus digimanain? Boleh coba di repair, diperbaiki menggunakan salmon DNA. Seperti itu. Apa saja sih dok yang harus diperhatikan sebelum atau sesudahnya kita injeksi DNA salmon? Oke, mungkin Kak Ega kalau misalnya mau injeksi DNA salmon, Kak Ega boleh konsultasi dulu ya kepada dokternya, supaya dokternya tahu informasi kesehatan Kak Ega. Misalnya ada infeksi yang lagi aktif enggak gitu kan ya di kulitnya. Kemudian misalnya pada beberapa pasien lagi hamil atau enggak, ada gangguan faktor pembekuan darah atau enggak, karena mungkin harus dipending dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah tindakan apa yang harus diperhatikan, jadi kalau misalnya bekas suntikan jangan dipegang-pegang, terus 24 jam mungkin jangan make upan dulu ya, supaya menghindari infeksi. Sama tadi kalau mau treatment lagi mungkin jaraknya 2 mingguan lah ya, itu yang mungkin harus diperhatikan. Seperti itu. Dok, apakah ada tips lain nggak sih mendapatkan kulit yang sehat? Oke, gimana ya caranya happy people betul pengen dapat kulit yang sehat selain salmon DNA tentunya ya? Satu, jadi pola hidup kita juga harus lebih sehat. Makanan hindari yang tinggi gula atau glukosanya, karena memang dia akan menyebabkan peradangan yang kronis di kulitnya kita, di tubuh sebenarnya ya. Kemudian juga berarti begadang-begadang dihindarin, stresnya lebih dihindarin, harus lebih happy gitu kan ya. Terus juga harus kalau bisa ada waktu 30 menit per harinya kita melakukan olahraga, dan hindari dari paparan sinar matahari, disesuaikan kondisi kulitnya dengan produk-produk yang akan dipakai. Seperti itu. Tentunya sunscreen selalu dipakai. Sunscreen wajib ya, proteksi banget. Betul. Tapi dok, ini aku mau nanya ya, kalau misalnya kita mau skincarean siang itu pakai sunscreen, itu kita kalau misalnya itu kan udah kelamaan ke ini sama sinar matahari kan? Iya, betul. Nah itu sunscreen emang benar-benar wajib banget, kalau sampai leher itu nggak apa-apa dipakai. Oke, kalau sunscreen wajib sampai leher sebenarnya. Jadi kesalahan kita kadang cuma memperhatikan wajah, tapi kita lupa akan lehernya kita gitu ya. Jadi kadang wajahnya masih bagus, tapi leher sudah mulai muncul kerutan. Jadi walaupun misalnya Kak Ega udah tanggung nih, udah kena matahari, tetap dipakai nggak apa-apa, tetap dipakai, lebih baik terlambat daripada nggak dipakai sama sekali kan ya gitu. Dan jangan lupa di reapply. Jadi sunscreen atau sunblock itu kan punya waktu proteksi. Jadi kalau sudah batas waktunya lebih, misalnya 4 jam, itu nanti proteksinya akan berkurang. Makanya kita sarankan untuk di reapply gitu. Oke. Kalian masih ada yang bertanyakan Kak Ega? Sudah cukup tentang DNA salmon, udah jelas banget. Ternyata emang bikin kulit kita tuh lebih sehat pakai DNA salmon itu. Betul. Mungkin sekali-sekali harus dicoba ya. Harus dicoba. Iya, oke. Jangan pagi lebih banyak ya dok ya. Betul.
betul. Lifting. Betul, lifting, dapat perbaikan kulit, dapat gitu kan ya. Jadi Kak Ega misalnya pengen kulitnya glowing, cerah gitu kan ya, pengen kulit sehat tuh biasanya memunculkan kulitnya lembab, hydrating, atau misalnya hidrasi kulitnya bagus gitu. Itu semua ada di DNA salmon. Jadi hero ingredient terkini lah gitu ya. Tapi kalau di Alana sendiri ada paketannya nggak sih dok? Kalau Saya kayak 1 kali, 3 kali gitu. Betul. Kalau yang premium itu memang per kali sih ya kita ada paketnya. Kalau yang standar itu kalau nggak salah ada yang 3 kali paketnya. Jadi memang biar pasiennya rutin, nanti di reminder sama Alana biar melakukan treatment di Skin Westernnya, jangan dilupakan. Gitu. Pertanyaan Kak Ega? Sudah cukup Sudah kak? cukup, boleh. Kita coba bacakan pertanyaan happy people di rumah ya dok ya. Boleh. Oke, dari Kak Mama ini dok. Dok, kalau treatment DNA salmon ini bisa untuk jenis kulit berjerawat nggak dok? Oke, kalau berjerawat, kalau aknenya atau jerawatnya sedang aktif, itu kita hindari dulu. Jadi kita tenangkan kulitnya, jerawatnya yang lagi aktif, fasenya harus diobati dulu dong, gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah lebih membaik, tinggal bekas-bekasnya, supaya tidak muncul jerawat kembali, mungkin bisa kita pertimbangkan dilakukan salmon DNA. Tapi ketika jerawatnya lagi rada, itu nggak boleh dulu. Air nggak boleh dulu. Iya, harus tenang dulu ya. Harus tenang kulitnya. Terus disembuhin dulu jerawat. Iya, DNA betul. salmon ya dok. Masalah utamanya harus diselesaikan. Iya. Nah, dari Kak Riyadi nih dok, thank you for this information dokter. Oke, sama-sama. Dari Kak Mona nih dok, Kak Mona mau tugas idealan kita nih dok. Halo Kak Mona. Malam dok, untuk usia 20-an boleh treatment DNA salmon nggak dok? Sudah boleh. Kalau dari penelitian bahkan dari remaja pun boleh. Cuman kalau kita kan ini ya banyak pertimbangan ya. Itu kita start from dari usia 18 deh ya gitu. 18 juga udah boleh ya dok? 18 sudah boleh, 20 boleh dong. Boleh dok. Harus Dari cepat Kak dirawat. Iya, harus dirawat. Iya. Boleh dari Kak Indri dok, boleh dijelaskan nggak dok untuk pengolahan suntik DNA salmon yang PN atau PDRN? Oke. Jadi yang suntik PDRN itu biar mendapatkan hasil lebih maksimal ke kulitnya kita bisa diulang 1 bulan atau 2 bulan lah ya, 2 bulan sekali. Cuman kalau yang PN, yang premium itu memang untuk ngejar hasilnya biar kelihatan banget hasilnya liftingnya itu kita sarankan 4 kali dengan jarak 2 minggu itu fase inisial. Jadi 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu itu kita suntikan yang PN. Udah bagus nih kulitnya, nanti boleh di maintenance 6 bulan setelah yang jarak terakhir itu. Berarti Udah jelas ya Kak Indri ya? boleh diulang dok dari inisial. Oke, oh ya. Fase inisial untuk yang PN itu berarti 4 kali 4 kali. dengan jarak 2 minggu. Betul. Kalau Maintenance-nya 4 sampai 6 bulan sekali dari yang terakhir, suntikan terakhirnya itu ya. Dan sekarang sudah jelas Kak Indri ya. Sekarang dari Kak Anissa nih dok, apakah dengan 1 kali treatment dalam 3 minggu langsung kelihatan hasilnya dok? Oke, untuk hasil yang signifikan biasanya butuh pengulangan di treatment kedua atau treatment ketiga ya yang kelihatan hasil signifikan. Tapi kalau kita misalnya ingin merasakan perubahan, biasanya di minggu ketiga sudah mulai. Misalnya, oh kulit saya udah mulai lebih lembab ya. Oh kulit saya misalnya merah-merahnya sudah lebih berkurang ya, gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih bagus lagi harus diulang dan itu biasanya yang signifikan hasilnya di treatment kedua atau ketiga. Baik. Nah, berarti udah terjawab ya Kak Anissa ya. Dari Kak Yolani dok, kalau sudah rutin DNA salmon, terus gak treatment lagi, kulitnya bakal balik rusak gak dok? Kalau balik rusak ke kembali yang awal sih enggak ya, karena kan memang sudah di repair, sudah diperbaiki. Misalnya tadi titik kita pertama kali di sini dilakukan suntik DNA, maintenance, stop nih gitu kan ya. Tapi kita mulai ibarat kata kulitnya kita ya udah mulai penuaan lagi kan, berarti mulai turun lagi. Bisa di titik kembali ke awal kalau misalnya pola hidupnya kita jelek banget deh, misalnya nggak pakai sunscreen sama sekali, nggak cuci muka sebelum tidur gitu kan ya, tidak ada krim malam yang dipakai, ya itu bisa balik lagi ke titik awal gitu. Tapi kalau misalnya sudah diperbaiki, harusnya sih nggak sampai sehancur itu ya, maksudnya kulitnya nggak Balik sampai ke yang awal lagi. iya gitu. Yang penting rutin ya dok. Iya, yang penting rutin. Jangan lupa home care-nya harus tetap dipakai.
Oke dok. Nah dok, dari kamu dok, buat laki-laki bisa nggak dok? Oh ya, kalau misalnya laki-laki juga boleh gitu kan ya, nggak semua treatment ini untuk perempuan saja. Iya. Laki-laki Tapi kecantikan tuh banyaknya perempuan ya dok. laki-laki juga boleh biar kulitnya lebih glowing. Iya. Bukan glowing ya sebenarnya, mungkin kalau laki-laki Kalau pengen lebih lebih kayak cerah gitu. Iya, cerah, Iya. bersih, bebas bekas jerawat, atau misalnya Pori-pori apa iya, kan cowok pori-pori banyak lebih juga, besar ya, iya. pengen lebih kecil. Kemudian misalnya pengen tetap disayang pacar, pengen tetap disayang sama istri gitu, kadang boleh. Apalagi kalau bareng treatmentnya ya dokter ya, dibayarin. Nah dok, berhubung lagi ngomong pori-pori nih dok. Iya. Nah salmon ini bisa ngecilin pori-pori nggak dok? DNA salmon bagus untuk mengecilkan pori-pori juga. Kenapa? Karena memang ada rangsangan kolagen. Misalnya pori-pori kita itu kan misalnya melebar karena loss kolagen juga. Kolagen kita sudah mulai berkurang. Nah, dengan tadi rangsangan dari salmon DNA bisa merangsang pertumbuhan kembali kolagennya kita. Jadinya lebih rapat lagi nih pori-porinya. Lebih smooth. Nah kalau pori-porinya besar nih atau terus lebih dalam nih, mungkin kayak scar atau Oke. bopeng, bisa naik lagi nggak dok? Kalau scar atau bopeng biasanya nggak cuma treatment salmon DNA saja, harus dikombinasi dengan beberapa treatment, misalnya laser CO2, dengan subsisi scar, microneedling. Kemudian kalau subsisi scar itu bagus, maksudnya subsisi scar kan kita akan pakai jarum kanal untuk memecah jaringan ikat di bawah, gitu kan ya. Kita masukin salmon DNA itu perbaikannya lebih bagus, jadi scarnya akan lebih ciamik lah, lebih bagus. Berarti tetap ada treatment Kombinasi, penunjangnya, betul. dok, ya? Kalau scar nggak bisa monoterapi, nggak bisa cuman kita ngandelin salmon DNA gitu. Iya, apalagi kalau yang udah parah kan tipe dari scar itu banyak ya gitu. Itu biasanya memang harus dilakukan macam-macam tindakannya. Baik dok. Masih ada pertanyaan nih dok dari Oke. Kak Priyanti. Dok, kalau ada bekas jerawat kelihatan kurang sehat kan? Nah, bagusnya pakai treatment apa ya dok buat hilangin bekas jerawat? Bekas jerawat macam-macam. Bekas jerawat, kalaupun misalnya Kak Priyanti hanya sempat untuk melakukan peeling, mangga. Ada budgetnya untuk laser, silahkan. Ditambah dengan salmon DNA lebih bagus lagi gitu. Jadi salmon DNA pelengkap Tetap banget ya. lengkap, betul. Terlengkap gitu, dok. Terlengkap. Karena memang dia hero ingredient saat ini. Lagi ngetren dan ngehits gitu. Betul. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Iya. Dari Kak Dania. Dok, mau tanya kalau ingin mencerahkan kulit yang nggak kusam, gimana? Pencerahan kulit biar nggak kusam ya, satu mungkin dari skincare hariannya kita jangan lupa yang harus ada exfoliating, karena kulit kusam biasanya sel kulit matinya juga numpuk gitu ya. Jadi biar kulitnya cerah, berarti rutin hariannya juga ada produk krim malam mungkin yang mengandung AHA, BHA ataupun retinol yang bisa mengangkat sel kulit mati. Itu sih yang pertama. Yang kedua, jangan lupa rutin untuk melakukan tindakan yang fungsinya mengangkat sel kulit mati juga. Atau kalau sudah ada noda-noda ya mungkin dikombinasikan ya dengan macam-macam tindakan. Mungkin harus dikonsultasikan ya masalahnya apa gitu. Iya, konsul dulu baru biar tahu ya dokter. Iya, masalahnya apa. Oke, pertanyaan sudah habis nih dok. Kita langsung aja ke giveaway kali ya dok ya. Oh, boleh, silakan. Pertanyaannya apa dok? Pertanyaannya, oke, mungkin boleh tolong dijelaskan bagaimana pengulangan suntik DNA yang PN, yang jenis premium. Tadi udah beberapa kali Kali dijawab ya. Iya, Sambil betul. menunggu yang jawab nih dok, kita akan berikan free Silky White Serum. Nah, Silky White Serum ini adalah serum wajah dengan kandungan utama vitamin C, penuh ginseng, dan Hamamelis virgiana sehingga dapat memperbaiki kerusakan kulit serta mencerahkan kulit. Oke, adakah yang menjawab? Adakah yang menjawab? Adakah yang menjawab? Berapa kali mungkin pengulangan untuk bukan pengulangan ya, berapa kali sih treatment salmon DNA jenis yang PN biar hasilnya kelihatan lebih maksimal? Fase inisial, fase maintenance. Boleh dok sambil mulai jawab nih dok. Boleh. Yang lagi dari Kak Anissa Rulis, dok apakah benar jika habis treatment salmon nggak boleh pakai produk yang exfoliant? Produk exfoliating ya, Ya. 2 hari lah ya, 2 hari setelah kita lakukan tindakan mungkin jangan dulu pakai produk-produk yang exfoliating. Sebenarnya nggak cuma salmon DNA juga, tapi setelah tindakan lebih baik diistirahatkan dulu kulitnya. Oke, yang jawab cuma satu nih dok. Oke, siapakah yang beruntung itu? Yang paling
katanya salmon DNA itu materi yang bagus, komponen yang bagus untuk kulitnya kita, betul. Ya kalau kita misalnya pengen kulitnya sehat gitu ya, skin barriernya sehat, skin quality-nya juga meningkat, ada baiknya sesekali kita cobain salmon DNA, betul. Jadi bagus banget. Nah, nggak berasa ya dok ya iklan kita malam ini. Terima kasih banyak Kak Eda. Terima kasih, Terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi maksudnya lumayan juga kan nambah Iya, pengetahuan gitu